Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radha Ditya Aji dengan NLP akhiran 031 dari kelas ADDB. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Simple Moving Average, dan kita akan sedikit praktikum ngoding menggunakan data asli nantinya. Jadi kita mulai. Apa itu? Nah, definisi Simple Moving Average atau SMA itu merupakan sebuah metode statistik untuk menghaluskan data deret waktu, biasanya data deret waktu atau time series, dengan cara menghitung rata-rata nilai dalam sebuah jendela geser atau bisa kita sebut rolling window. Jadi fungsinya ini buat apa? Yang pasti untuk meredam si fluktuasi aja yang tajam atau bisa kita sebut noise, dan menonjolkan tren utamanya. Jadi dengan cara menghaluskan, jadi si SMA ini dia merupakan ya fitur, salah satu fitur smoothing lah yang biasanya dipakai di data time series yang buat nonjolin si tren utama. Contohnya di sini, di bawah sini ada data data raw ya, raw data yang biasanya ada noise-nya. Kita lihat di sini dia cukup spiky gitu. Cuman tetap kelihatan trennya. Cuman tetap dia ada noise-nya gitu. Jadi fungsinya simple moving average ini apa? Ya buat menghaluskan. Jadi kita bisa lihat di kanannya yang warna merah atau garis warna merah ini merupakan hasil SMA-nya gitu. Jadi yang awalnya dia bergerak gini di belakang sinyal asli, pada saat kita moving average dengan cara rolling window jadinya seperti ini. Dia jauh kelihatan halus gitu. Nah, di sini ini maaf tipe. Di sini kita menggunakan rumus seperti yang di bawah. Jadi untuk menghitung nilai SMA pada titik waktu atau indeks T dengan ukuran jendela yang tertentu sebesar N, itu digunakan rumus seperti ini. SMA T sama dengan 1 per N, sigma dari I ke 0 sampai N min 1 X T min I, di mana si SMA T itu ya hasil penyaringan smoothed value-nya, si N itu dia adalah ukuran jendela atau jumlah sampel data yang ingin kita gunakan, dan si X itu merupakan nilai amplitude sinyal asli hasil observasi atau hasil pengukuran lapangan kita gitu. Nah, akan tetapi si SMA itu dia ada kekurangan gitu. Kekurangannya di mana? Karena ingat kita menggunakan average atau rata-rata berdasarkan si N atau ukuran jendela yang kita pakai. Misal kita ada 100 data dan kita itu raw ya. Kita 100 data, dan 100 data itu isinya 100 data, 100 titik, sorry, 100 titik itu isinya noise semua. Jadi pada saat kita menggunakan moving average, contoh kita menggunakan N-nya dia 20, berarti kan artinya setiap 20 titik dia bakal rata-rata, lanjut lagi sebelah 20 titik dia bakal rata-rata, setiap 20 titik bakal rata, dan seterusnya. Jadi yang awalnya 100 titik ini dia berubah menjadi 5 titik kalau kita menggunakan N-nya 20 gitu. Jadi yang awalnya 100 dia berubah menjadi 5 karena 5 ini hasil kalkulasi rata-rata dari moving average tadi menggunakan sampel window length-nya atau si ukuran jendelanya itu 20 gitu, 20 titik. Yang otomatis ya hasilnya bakal menyempit seperti yang kita lihat. Misal di sini yang awalnya dia noisy, setelah di moving average dia itu bakal mengecil gini. Yang awalnya dia ada di 0 sampai 1000 dia kayak sekitar di 60 sampai 900. Jadi uh, ada data-data yang hilang gitu. Ada data-data yang hilang. Itu merupakan bukan dampak, merupakan akibat dari si moving average ini gitu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan data real untuk mencontohkan si simple moving average ini, dan nanti saya akan filter juga di akhir. Cuman itu sebagai tambahan aja, kita bandingkan hasilnya, hasil time domain dan spatial domainnya yang menggunakan simple moving average dan filter gitu. Nah, di sini saya menggunakan data real berupa dua, MT dan juga SP. MT ini magnetotelluric data M pasif, yang dimana pengukurannya ada di Kirishima Prefecture Kagoshima, Jepang. Dan yang SP ini data lapangan, cuman ya itu saya kurang tahu pengukuran di mana karena ini dikasih. Terus lanjut kita ke coding. Jadi di sini saya menggunakan
Google Colab seperti biasa untuk apa namanya, untuk text editor saya gitu. Jadi mana ya ini kalau nggak salah. Oh, Google Colab. Eh, nah, di sini nih saya menggunakan, karena di MT itu kan dia ada 5 channel kalau nggak salah ya, EX, EY, HX, HY sama HZ. Nah, di sini saya hanya menggunakan EX saja karena ini untuk latihan gitu. Jadi kita coba moving average di EX gitu, di channelnya EX. Saya upload dulu datanya. Dan juga data mesh. Nah, di sini saya menggunakan yang scaled N. Kalau tidak salah, saya cari-cari itu yang kan ada dua untuk datanya. Yang scaled N dan juga yang satunya lagi itu yang tidak. Nah, perbedaannya yang satu katanya dia masih raw, yang kedua itu ada denoisingnya dari sananya. Yang dia itu udah menghilangkan noise yang industrial, kultural industrial ya, yang eh noise-noise seperti power line yang 50 Hz yang sudah pasti gitu, itu sudah dihilangkan gitu. Oke, datanya sudah upload. Sekarang kita import library kita, di mana di sini kita menggunakan eh, menggunakan 3 library. Yang pertama NumPy, pasti import NumPy SNP. Yang kedua import matplotlib.pplot oh gini, .pplot splt, dan yang kita import pandas spd. Das sudah bisa. Nah, langkah pertama kita load data pasti. Load data, dimana saya mendeskripsikan data itu npl.load.txt dari si ini tadi, si rename file. Nah, eh, dot dimana eh saya ini pengen ngambil karena begini, di MT ini ada dua frekuensi sampling kan. Yang pertama 1024, yang kedua 32. Nah, di sini saya memakai 1024 yang artinya dia bakal menangkap 1024 titik, 1020 titik dalam 1 detik gitu alatnya. Nah, karena durasi pengukurannya itu 1 jam, berarti otomatis sekitar 3600 detik kan. Nah, dalam 1 detik itu dia ngukur 1024, otomatis 1 jam berarti 3600 detik dikali 1024. Itu kalau tidak salah total datanya nanti ada 3 juta titikan lah. Akan tetapi karena 3 juta titik itu dia terlalu panjang, saya akan pangkas dia menjadi 250 titik. Jadi saya ambil max row itu sama dengan 250. Aman. Nah, yang kedua kita nyatakan sampling rate-nya. Sampling rate datanya itu fs sama dengan 1024, dan juga t sama dengan np.range dari line data yang kita punya, karena kita maksud tadi sampai 250, harusnya line datanya 250 per fs atau sampling rate-nya. Nah, karena tadi 250 per 1024 ya, nanti kita tahulah dia akan berapa second gitu. Nah, terus kita plot, ya plot plt terfigur, terus fake figure, terus kita pilih fix size nya berapa. Nah, fix size nya sama dengan dalam kurung 10,4, dan plt.plot
itu kita plot T, terus data, terus colornya kita buat dia jadi black, labelnya itu data tex raw gitu ya. Terus plt.title itu datanya time series raw, data time series raw dari tex channel gitu, tex. Terus plt.xlabel itu dia berubah time dengan satuan second. Terus plt.elabel itu dia berubah amplitude. Lalu plt.legend, terus plt.grid itu kita buat true, terus plt.show dash. Nah, jadi ini data kita ya, karena tadi saya sudah membatasi dia 250 titik ya, otomatis dia dibagi dengan tadi si sampling rate-nya otomatis kenanya 0,25. Kalau misalnya mau 1 detik ya disamain aja berarti. Ini jadi 1024 coba. Ya dia jadi 1 second, cuman dia terlalu terlalu mepet gitu. Frekuensinya tinggi banget kelihatannya. Jadi tadi saya jadikan dia 250 aja. Oke, terus uh, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah kita applying SMI. Kita apply si SMA-nya, dimana kita nyatakan window size pastinya, yang N tadi. Window size itu sama dengan uh, ambil contoh 20 lah. Berarti kita akan meratakan 20 per 20 titik kita jadi 1 titik, 20 titik jadi 1 titik. Jadi window rollingnya nanti per 20 titik, 20 titik, 20 titik gerak ke kanan gitu. Nah, terus kita nyatakan fungsi SMA-nya dimana kita pakai PD atau pandas series dari data. Dia bakal rolling yang tadi saya jelaskan, dimana window size-nya sama dengan window size ini yang udah kita nyatakan. Window size terus koma center sama dengan true. Nah, center true ini apa? Berarti misalnya dari 20, misalnya ada 80 data, saya ingin 80 titik, terus saya ingin window size-nya 20, dia itu nggak bakal misal kita udah di titik dari 80 data, kita udah di titik ke 40 gitu. Berarti pas di titik ke 40 dia itu bakal lihat kiri kanan, tadi 10 ke kanan dan 10 ke kiri, makanya dia center, dia centernya true. Kalau centernya false dia bakal ke kiri semua gitu. Jadi di titik ke 40 dia itu nggak bakal lihat ke kirinya berarti kan misalnya kalau 20 kan berarti 10 ke kiri dan 10 ke kanan kan. Kalau center true, kalau misalnya nggak true ya berarti 20 ke kiri atau 20 ke kanan gitu, yang which is dia nggak bagus, makanya kita center true. Terus habis center true, uh, ini dot min ya, karena kita min tuh nampai. Oke, terus kalau sudah kita plot setelah smoothing, kita kupas aja ke atas. Plot setelah smoothing sama fix size plt.plotnya sama, cuman kita colornya ganti dark gray. Lalu kita tambah plt plot lagi, tes. Nah, ini kita ganti jadi datanya, kita ganti jadi SMA, colornya kita buat jadi red aja, red. Terus labelnya itu
smoothed with SMA, window size-nya dia 20. Terus PLT data time series after a smoothing. Nah, hasilnya seperti ini gitu. Jadi bisa kita lihat datanya itu yang awalnya dia kayak gini, ke atas gini. Ya, yang awalnya dia mulai dari sini dia smooth gitu, tersmooth. Cuman karena saya bilang tadi dia average, maka dia terpangkas, ada data yang terpangkas, makanya dia semakin mengecil gitu. Andai kata kita coba dia lebih besar lagi ke 70, dia otomatis semakin semakin kecil ke tengah gini. Nah, akan tetapi dia semakin smooth lah. Cuman kita coba 10 dulu aja guys. Nah, kalau 10 itu dia mulai, ini 250 kan ya. Oke, 250 ya gitulah, semakin smooth. Kalau kita 3 4 dia dia mirip data asli malah loh, dia mirip sama data asli. Cuman semakin ke atas dia semakin terpangkas lah, di 40 dia semakin ke tengah gini, seret gini. Nah, hal yang sama kita lakukan ke SP juga gitu. Jadi buat SP, karena di spreadsheetnya atau di Excelnya dia banyak line-nya, saya ambil contoh dia di line 1 lah. Ini kita kopas saja, terus tambah kode. Ini kita kopas karena sama, cuman dia pakai PD, fungsi pandas. Jadi ini kita ganti aja, PD PDF data frame sama dengan PD dot read Excel di mana judul Excelnya ini. Terus kita, karena saya pengen ngambil line pertama ya, kita ambil sheet name yang tulisannya line 1. Terus di headernya itu kalau nggak salah dia non tulisannya. Oke, terus oke, sudah. Ini kan sudah. Nah, terus kita nyatakan dia itu kan kalau ini beda ya, ini time series, ini dia spasial ya. Jadi kita nyatakan X itu DF 0 to sampai, terus SP itu DF 1 to sampai juga. Ini nilai, ini jarak dalam satuan meter. Ini tuh nilai SP nya dalam satuan millivolt. Terus ya kita upload aja. Prekursus ya, ini ganti X sama SP. Terus colornya ya black, sama ini berarti sama atas. Set. Ini X SP, ini SP field data line 1. Ini bukan time tapi ini meter, distance dalam satuan meter. Ini SP dalam satuan millivolt. Data SP raw.
Coba. Nah, jadi ini data SP kita yang dimana X-nya itu distance, SP, Y-nya itu nilai SP-nya. Nah, hal yang sama kita lakuin juga. Jadi kita definisi SMA-nya. Persis, cuman kita ganti aja. Berarti kita coba pakai yang tadi aja kalau gitu. Oke, window size-nya kita coba pas 10. PD series load data bla 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 udah, load figure ini ganti X dan SP, ini ganti X dan SP. Ini SMA SP itu ya. Ini kode ini aja. Nah, SP. Aman. Terus PLT, ya PLT dot plot sama. Oh, ini bukan data, ini SP coy. Data series dari SP. Nah, oke. Solve SP. Nah, jadi ini nilai smoothed dari SP yang kita punya gitu. Jadi ya seperti yang tadi, semakin gede saya gedekan, berarti dia semakin smooth. Cuman pasti ada informasi yang hilang gitu. Nah, seperti di sini harusnya dia kan ada tren seperti dipol gini ya. Nah, akan tetapi pada saat di sini itu dia trennya jadi datar gitu. Harusnya misal di 10 dia masih kelihatan. Nah, dia di 10 masih kelihatan ada atas bawah gini. Karena Pak di 20 dia harusnya udah mulai nggak kelihatan. Dia udah hilang malah. Di 15 harusnya dia mulai nggak kelihatan. Nah, dia kecil gini. Jadi buat data seperti ini tidak disarankan pakai SMA gitu. Harusnya. Begitu saja untuk yang SMA. Kita lanjut habis ini ke yang filtering begitu. Yang filtering itu ada di sini. Nah, jadi seperti yang pernah saya kerjakan juga di video sebelumnya. Jadi filtering ini kan pastinya ada beberapa tahapan ya. Misal yang pertama ya time series yang kayak tadi kita lakukan juga. Terus yang kedua dia ada pendefinition, kita jadikan FFT. Terus dari FFT itu kita spectral analisis kira-kira mana noise mana enggak. Terus kita lakukan filtering berupa tiga, ada low pass, high pass, dan band pass. Di mana low pass itu kalau nggak low pass itu dia meloloskan sinyal yang frekuensinya di bawah cut off kita, high pass itu dia meloloskan yang di atas cut off kita, dan band pass itu kita pakai dua cut off dan
dua cut off itu kayak sebagai penanda gitu. Jadi yang di antara dua cut off itu kita loloskan, sisanya kita buang. Jadi di sini ya seperti tadi kita MT-nya kita jadiin time series dengan frekuensi sampling yang sama dan row yang sama 250. Habis itu kita hitung FFT. Kita hitung FFT-nya dengan cara ya nlen data, FFT false, FFT frag, np.fft, FFT data. Kita plot seperti ini hasil FFT-nya. Lah, lalu di sini saya menggunakan sebuah apa ya? Sebuah logika. Saya def apply filter di mana isinya FFT false, FFT frag. Yang tadi udah ada di atas. Nah, di sini cuman ada F low dan F high. Awalnya non semua, terus saya bikin array zeros, frekuensi absolute karena frekuensi nilainya semuanya apps, np apps.fft frag. Di sini nggak ada frekuensi yang minus kan. Nah, terus di sini ada if f low is none. Jadi jika nilai f low-nya saya nggak tulis dan f high-nya saya tulis, berarti di situ saya ngelakuin low pass di mana hasilnya nanti akan frekuensi apps yang dia kurang dari frekuensi high itu bernilai 1, yang lainnya 0. Berarti semua frekuensi di bawah frekuensi high, di mana frekuensi high ini nilai cut off, itu dia bakal bernilai 1. Cuman selebihnya bernilai 0 atau nggak ada. Nah, sebegitu pun sebaliknya, makanya if f low is not none and f high is none, berarti saya pakai high pass, di mana uh, di sini saya nyatakan cut off-nya sebagai f low, di mana nilai yang lebih dari f low itu saya nyatakan 1, yang selebihnya non dan elif gitu. Jadi if h frag ini dan f frag sama dengan ini, jadi nilainya semuanya 1, jadi diantara gitu. Terus return npft. Nah, di sini saya bisa uh, bisa apply filter ini pada saat saya ingin menggunakan bandpass gitu. Nah, di sini karena saya menggunakan empty, itu jujur saya lumayan kebingungan buat ngitung SNR-nya karena dia pasif juga kan. Cuman di sini saya mendefinisikan dia bakal noise itu kalau lebih dari 400, yang alias nilai sinyalnya udah nggak kuat. Makanya di sini saya ngomong F noise-nya itu dia 400, H noise itu ya sebelum F noise berarti. Terus nanti saya nyatakan gitu. Saya nyatakan di sini. Jadi nanti saya buat logika di mana logika tersebut itu berisi mirip kayak tadi, cuman buat nyari si apa namanya, si noise density-nya lah. Noise density itu misalnya saya sudah tahu di sini noise, terus saya bagi apa namanya, saya bagi si noise noise floor-nya per bins itu kayak eh, bisa dibilang kayak titik-titik yang lolos lah di sini. Itu nanti dapat noise density yang jadi acuan buat ke semua ini gitu. Jadi kan sebenarnya di sini tuh kalau menurut saya itu dia noise lah selebihnya 400, sisanya dia itu masih sinyal. Cuma sinyalnya nggak bersih juga. Sinyalnya itu dia masih ada noise juga di dalam sinyal gitu. Cuman di sini harusnya sinyal di sini full noise gitu. Jadi kita namanya kalau nggak salah white noise deh yang 400 itu. Nah, terus saya lakukan hitung bins ini, terus saya hitung SNR awalnya. Jadi nanti pure SNR awalnya itu si uh, sinyal semua data per noise-nya itu dapat 23 desibel lah. Nah, terus saya jalankan ini tadi pakai filter, apply filter F-low non dan F-high 200. Jadi balik lagi ke atas, jika F-low-nya non dan F-high 200 maka otomatis dia pakai filter high pass. Jadi otomatis low pass sorry. Jadi otomatis yang di F-high 200 ini titik cut off-nya di 200 ini. Nah, karena di pemrogramannya tadi itu yang kurang dari 200 akan bernilai 1 dan yang lebih dari 200 itu akan bernilai 0, makanya disebut low pass. Nah, harusnya karena di sini saya definisikan di sini dia noise dan sebelumnya sinyal, otomatis harusnya si
SNR-nya dia lebih tinggi. Terbukti dari SNR setelah low pass dia 27 dan yang sebelum low pass dia 23 gitu. Jadi ini pure signal, hitung daya sinyal, serta hitung SNR setelah filter juga, visualisasi gitu. Nah, hal tersebut sama juga menggunakan bandpass. Bandpass kan tadi saya yang terakhir ya, logika logika filternya ya, yang ini. Berarti di antara dua cut off yang mana buat cut off low-nya dia 20 dan cut off high-nya dia 200. Berarti 20 dan 200 di sini kira-kira 20 dan 200 berarti di daerah sini dia nilainya 1 gitu. Dengan SNR hasilnya itu kalau nggak salah 17,5. Iya, harusnya 17,58 dan yang terakhir itu ada high pass. Jadi saya meloloskan yang lebih dari 200 yang harusnya noise semua, makanya dia hasilnya gini. Frekuensinya kecil-kecil, tinggi-tinggi gitu. Nah, jadi kalau mau dibandingkan hal tersebut saya samakan juga di SP, cuma di SP bedanya kalau ini kan frekuensi domainnya, kalau di sini namanya wave number. Jadi dia tetap spasial gitu. Wave number itu per satuan jarak. Jadi perbedaan kalau frekuensi kan dalam satu detik ada berapa gelombang. Nah, kalau misalnya ini bukan detik, tapi dia dalam 1 meter ada berapa gelombang, makanya dia wave number 1/1 meter. Kalau misalnya dia frekuensi kan 1/1 second ya. Kalau ini 1/1 meter, 1 gelombang per 1 meter. Di hasilnya seperti ini. Saya lakukan eh apa ini ya? Lupa saya. Ya, saya lakukan low pass, ada band pass dan juga high pass gitu. Hasilnya seperti ini. Seperti ini dan seperti ini. Ini semua sudah saya konvertkan ke masing-masing raw data awalnya. Misal eh, di MT dia time series, maka ini hasil time seriesnya gitu, seperti ini. Nah, coba kita bandingkan dengan yang smoothing karena memang udah beda tujuan. Yang smoothing kan dia cuman untuk menjelaskan tren. Yang ini nih buat lihat sinyal kita yang mana gitu. Jadi otomatis dia tetap ada noise-nya dikit, cuman ya gitu. Dia ada noise-nya dikit, cuman ya ini udah frekuensi tertentu gitu. Apalagi kalau kita pakai bandpass, dia malah menjerumuskan ke frekuensi tertentu. Cuman kalau di sini dia hanya untuk menjelaskan tren seperti yang ini tadi. Misal trennya kayak gini gitu, udah kelihatan sebenarnya. Cuman kita lebih pengen lebih jelaskan lagi gitu. Nah, ini pakai seperti ini gitu. Jadi itu sih kalau filteringnya dia buat melihat untuk memfilter mana noise mana mana data. Cuman kalau misalnya si uh, smoothing ini buat memperjelas tren. Jadi udah dua beda fungsi menurut saya. Makanya tidak bisa dikompetkan apple to apple. Pasti hasilnya beda. Yang satu dia semakin pendek juga hasilnya dan dia semakin smooth, nggak ada noise-nya harusnya. Dan yang satu ini tergantung juga kita mau ngambil filter yang mana gitu. Nah, cuman di sini saya ingin ingatkan juga karena saya SP itu bingung, eh, karena hasilnya seperti ini saya bingung mendefinisikan SNR-nya. Jadi di sini saya cuman pakai filternya aja, nggak saya definisikan SNR-nya gitu. Kalau yang atas itu saya masih bisa definisikan SNR-nya meskipun saya belum tahu itu benar apa enggak. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan atau kesalahan kata atau tadi sempat error bentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.